Terima kasih. Selanjutnya saya juga izin teman-teman untuk berkenan saya membagikan slide saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman terima kasih sekali lagi, bebas untuk teman-teman untuk bisa kalau misalnya ada kegiatan lain silakan keluar, tapi nanti kalau misalnya sudah ada waktu lagi silakan gabung. Mungkin saya tidak seketika langsung bisa nge-approve masuk, mungkin sedang ngobrol atau apa, tapi di saat saya tahu kalau teman-teman ada di ruang tunggu, kami pastikan untuk teman-teman akan segera kami masukkan. Satu itu. Yang kedua, teman-teman bahwa harapan saya materi sore ini sebagai materi penutup dari Ngabuburit Berfaedah menjadi tema yang akan kita obrolkan sore ini adalah public speaking on daily life. Jadi public speaking tapi di kehidupan sehari-hari. Saya kasih judul yang besar sekali, mengapa sih harus bisa ngomong. Kita ngobrol tentang kenapa kok bisa ngomong. Itu fokusnya kita sore ini. Dan poin-poin yang akan kita obrolin bareng adalah tentang ide versus ngomong dan versus jualan. Sebenarnya ngomong itu apa sih kaitannya dengan ide yang kita punya dan kaitannya dengan segala sesuatu yang mungkin bisa kita jual. Yang kedua, bagaimana sih bercerita, bagaimana sih menjual ide. Yang ketiga, bagaimana cara mudah ngomong di depan audiens. Apa sih yang menyebabkan kita nggak bisa ngomong di depan umum dan nervous gitu. Dan yang selanjutnya tentang bagaimana hukum 10.000 jam, dan yang kelima kesimpulan mengapa sih harus bisa ngomong seperti itu. Teman-teman, mari kita mulai. Kita berdoa dulu sebelumnya. Semoga pertemuan sore ini kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, sehat, sejahtera, bahagia selalu untuk kita dan keluarga. Semoga ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita lebih baik setiap harinya, dan menjadikan kita semakin bermanfaat untuk banyak orang. Untuk waktu dan kesempatan untuk berdoa, kami persilahkan. Amin. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah datang. Kita mulai. Teman-teman sebelumnya, ini saya teman-teman. Nama saya adalah Dutria Bayu. Lengkapnya adalah Dutria Bayu Adi. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat di situ ada cuplikan profil LinkedIn saya, ya nama saya itu dan gambarnya itu. Memungkinkan untuk saya punya yang lain, karena dulu pernah nyoba-nyoba, tapi yang saya aktifkan yang gambar jalan di atas api ini. Dan beberapa gambar saya yang lain, silakan nanti teman-teman bisa ngobrol tentang bagaimana sih keseharian saya sebagai seorang profesional. Ini saya, selanjutnya saya nggak perlu ngobrol banyak tentang saya, ini keluarga saya teman-teman, ini adalah anak dan istri saya, kami adalah praktisi homeschooling, jadi anak saya mulai dari kecil memang kita didik sendiri, tidak kami sekolahkan, dan kami menamai lembaga sekolahnya anak saya namanya Travel Schooler Indonesia. Kenapa kok Travel Schooler Indonesia? Ya karena anak saya protes kalau homeschooling kan di rumah, makanya anak saya nggak suka. Anak saya pengennya jalan-jalan, makanya sudah Travel Schooler gitu namanya. Dan juga beberapa memang teman di komunitas beberapa menyebut mereka adalah Travel Schooler. Jadi sambil jalan-jalan juga belajar atau belajar sambil jalan-jalan. Itu seperti itu. Selanjutnya, ini profil saya. Ini kurikulum vitae saya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kurikulum vitae saya seperti ini, ya sering ada juga yang ngomong, Pak, masa cuma kayak gitu kurikulum vitae-nya. Ya, saya penganut aliran yang lebih baik konten daripada tampilan. Kenapa? Ya kalau tampilannya bagus, kita lupa konten, ya kayaknya kurang pas. Itu saya.
Kemarin dipesanin sama istri saya, jangan terlalu banyak kamu ngomong tentang dirimu, kesempatan diskusinya mungkin habis. Oke, ini tentang saya teman-teman, ini bisa aja nyari di tempat internet, cari di Google, ketik nama saya Dutria Bayu Adi, ketemu dengan lampiran atau dokumen CV saya ini, karena CV saya sudah banyak di online. Saya pengalaman kerjanya ini banyak sekali, mulai dari kampus, perusahaan, sampai yayasan, dan apa yang saya bisa, alhamdulillah banyak. Saya juga di sekian banyak klien. Itu tentang saya, tidak banyak-banyak. Saya manut sama istri saya, nasihatnya nggak usah terlalu banyak mengenalkan diri kita. Oke, selanjutnya teman-teman, bahwa ini adalah buku yang saya tulis. Yang tengah adalah buku yang saya tulis, Penyesalan Sang Sarjana. Mohon doanya, semoga insya Allah tengah tahun besok akan kami launching. Sedangkan kanan dan kiri adalah buku Keterampilan Abad 21. Sebenarnya bukunya ada 16, satu serinya itu. Dan ini baru selesai 2, dan mungkin memang sudah saya pasarkan secara e-booknya di kanal-kanal yang kami punya. Saya ingin ngobrol tentang yang di tengah itu. Teman-teman, kenapa sih kok saya menulis buku Penyesalan Sang Sarjana? Teman-teman, saya sering diundang ke pembekalan wisudawan, pembekalan calon sarjana. Dan pada waktu pembekalan itu seringkali saya iseng bertanya kepada teman-teman yang ada di situ, habis ini mau kemana? Habis ini mau ngelamar apa? Mau ngelamar jadi apa? Dan banyak jawaban yang saya terima malah kebingungan gitu. Kemana ya Pak ya? Ya nyoba-nyoba aja. Loh kok nyoba-nyoba? Ya belum ada rencana Pak. Memang mau pengen jadi apa? Ya nanti tergantung lowongannya yang ada apa Pak. Kalau lowongannya cocok, ngelamar. Kalau tidak. Dan setelah itu saya tanya kepada mereka pertanyaan sederhana. Kalau misalnya kamu melamar dan HRD-nya bertanya, apa sih nilai tambah kamu? What is your added value? Dan mereka beberapa bingung menjawab gitu loh. Dan beberapa menjawab mungkin dia seorang organisatoris biasa ngomong gitu, biasa dialog, biasa diskusi. Maka dia menjawab, nilai tambah saya jujur Pak, saya bekerja keras Pak. Dan beberapa lain juga menyebutkan bahwa dia itu juga bisa bekerja di bawah tekanan, dia bisa bekerja di dalam sebuah tim dan sebagainya. Dan sekian itu disebutkan, terus saya ngomong kepada mereka, loh kalian itu ditanya nilai tambah, kenapa jawabannya dasarkan pramuka? Disitulah saya bertanya kepada teman-teman, gini loh teman-teman, nilai tambah bukan itu adalah basic attitude. Itu adalah sebuah perilaku dasar yang memang semua orang harus punya kalau pengen mau kerja sama orang lain. Kalau pengen jadi orang baik, maka itu semua harus punya jujur, punya disiplin, bisa dipercaya, bisa bekerja di dalam tim, bisa kolaborasi dan sebagainya. Itu basic attitude, bukan nilai tambah. Kalau nilai tambah adalah mungkin melamar di sebuah media online besar, dia adalah anak sastra bahasa Indonesia, maka nilai tambah sebagai seorang lulusan sastra Indonesia melamar ke sebuah lembaga atau perusahaan pers, nilai tambahnya adalah saya pernah tergabung di lembaga pers mahasiswa, saya pernah jadi koordinator atau ketua mading sekolah, ketua majalah sekolah lah. Seperti adalah nilai tambah teman-teman. Bukan jujur, bekerja keras, terus teliti, itu bukan, itu namanya basic attitude. Itu. Maka dari itu teman-teman seringkali saya jelaskan kepada mereka-mereka tentang apa sih sebenarnya yang harusnya disiapkan. Dan saya mendapatkan respon yang luar biasa, kaget gitu loh. Loh Pak, kenapa Bapak baru ngomong sekarang? Kenapa kok baru dikasih tahu sekarang? Lah kalau sekarang kalau kita mau lulus minggu depan, kita mau diwisuda, kita mau sumpah profesi, lah kita mau nyari nilai tambah di mana Pak? Kan kita udah lulus. Dan sekian banyak penyesalan-penyesalan ini. Yang sebenarnya kemarin di Ngabuburit Berfaedah juga saya bahas ini juga tentang penyesalan sang sarjana. Ada 21 penyesalan sang sarjana. Mereka tidak sengaja membangun portofolio, mereka tidak pernah berlatih menulis CV, mereka tidak pernah magang, mereka tidak baik kepada dosen untuk jadi referensi gitu. Banyak hal. Makanya saya tulis jadi sebuah buku. Seperti itu. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillah, kita mulai. Kita sore ini ngobrol tentang public speaking on daily life. 1. Mengapa sih harus bisa ngomong? Sebenarnya daily life banyak. Ada 1 ini harus bisa ngomong. Yang kedua itu presentasi, skill, presenting skill, dan lain-lainnya. Bahkan sampai yang paling
tinggi kaitannya adalah training for trainer, TOT. Itu. Teman-teman, kita akan ngobrolin sore ini tentang satu, bahwa yang tadi saya sebutkan, ide, ngomong, dan jualan. Apa sih 3 kata ini? Gini loh teman-teman. Kalau kita punya ide, maka kita harus menjualnya. Dan kalau kita menjual, nggak mungkin dong kita diam saja. Yang kedua, kita bahas tentang bagaimana sih bercerita. Bagaimana sih menjual sebuah ide. Kita punya ide, kita punya sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang, bagaimana kita menyampaikan kepada mereka. Yang ketiga, bagaimana sih cara mudah ngomong. Yang keempat, 10.000 jam, aturan 10.000 jam. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bagaimana sih, apa urgensinya untuk bisa ngomong. Kita mulai satu persatu teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya tulis di kolom chat ya. Kalau ada tanya, ketik di sini. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan tentang apapun itu, silakan diketik situ. Atau mungkin teman-teman boleh raise hand atau pilih langsung open mic. Gitu ya. Kita mulai satu persatu. Kalau ngobrol tentang public speaking, ngobrol tentang ngomong di depan umum, kalau sudah ngobrolin tentang ngomong di atas panggung, apa sih yang terbayang pertama kali di benak teman-teman? Apakah seperti ini yang Anda bayangkan? Kita berdiri di sebuah podium, kita berdiri di sebuah panggung, menghadapi sekian banyak audiens, mungkin puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan. Gitu. Yang seperti inikah yang disebut sebagai public speaking? Kemampuan bisa ngomong. Atau mungkin teman-teman membayangkan sebuah public speaking ngomong di depan umum itu seperti ini. Di saat ada sebuah kelas, ada sebuah ruangan yang mungkin dapat dikatakan adalah ruangan teman-teman sendiri lah, sesama teman misalnya gitu kan, dan teman-teman memegang mic, alat bantu suara, dan ngomong di depan. Apakah seperti ini yang Anda bayangkan tentang ngomong? Kalau yang pertama tadi trainer, kalau yang kedua ini yang mungkin ngomong di depan kelas. Atau seperti ini, sebuah diskusi kecil yang mungkin tidak sampai 10 orang gitu kan, yang Anda berdiri di situ atau bagian dari diskusi itu. Atau seperti ini. Kenapa? Karena masing-masing akan mempunyai ruang lingkup sendiri-sendiri. Masing-masing akan mempunyai kecakapan dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing. Atau sebenarnya teman-teman ngobrol loh. Teman-teman kalau membahas tentang ngomong, sebenarnya nggak terlalu ribet. Teman-teman baru sampai level ini. Mungkin teman-teman adalah yang di saat di kelas diam saja. Teman-teman yang di kelas itu mau tanya itu nyolek teman sebelahnya nih. Tolong aku ditanyain dong sama dosen atau sama guru di depan. Saya mau nanya ini. Atau teman-teman golongan yang rela saja untuk tidak bertanya dan sudah nanti tanya sama Google aja deh. Ya udah nanti tanya sama orang lain deh, teman-teman yang sebagainya. Atau bagaimana? Maka tingkatannya kan berbeda-beda teman-teman. Dan ini semua adalah ngomong sebenarnya. Ini semua tentang ngobrol. Ini semua tentang kita menyampaikan apa yang ada di otak kita. Dan ironi memang bahwa pendidikan kita sangat sulit. Pendidikan di tempat kita, di budaya kita, sangat tidak mendukung untuk bisa ngomong. Kenapa? Saya bilang seperti itu. Masih banyak sekali cerita tentang ada orang ngomong di depan kelas, salah kata saja. Itu langsung satu kelas bergemuruh. Dan itu berdampak loh teman-teman. Kita akan bahas nanti di belakang. Teman-teman, kalau sudah ngomongin tentang ide, nggak usah ngomong ide deh teman-teman. Saya sering kali ngomong seperti ini loh. Teman-teman IP-nya berapa? 4,0. Teman-teman berapa nilainya? Anggaplah paling hebat rata-rata 9 kalau sekolah. Nah, tapi kalau sudah ngobrol dengan orang lain, misalnya teman-teman masuk ke orang HRD, misalnya teman-teman nyari beasiswa, ketemu dengan interviewernya, ketemu dengan orang yang interview Anda, mewawancara Anda. IP Anda 3,98 sekalipun, 4,0, rata-rata sekolah atau rapot Anda itu 9,5. Nah, kalau ditanya siapa nama Anda? Tadi
Ke sini naik apa? Naik apa ya Pak ya? Kayaknya Gojek tadi Pak. Apa Grab ya Pak ya? Tadi mau daftar beasiswa ini, apa yang hebat? Apa yang membuat kami menerima Anda sebagai salah satu penerima beasiswa kami? Kira-kira diterima enggak? Kalau itu yang Anda hadapi adalah orang-orang HRD. Yang orang-orang HRD itu dibayar oleh perusahaan untuk memilih orang yang tepat sebagai tim dari yang akan mereka bareng-bareng bekerja mencapai tujuan perusahaan. Pekerjaan HRD nggak gampang. Mencari orang yang tepat. Bahkan kalau pada waktu saya ngajar di kelas karyawan, ada seorang HRD situ, saya tanya kepada mereka, apa sih tugas HRD? Dia menjelaskan textbook lah, menjelaskan tentang bagaimana teorinya. Saya ngomong seperti ini, enggak kayak gitu. Tugas HRD adalah mencari orang yang paling hebat, paling sakti, paling keren, paling pintar, dengan gaji paling rendah, waktu kerja paling panjang, dan mereka ikhlas menjalani. Ketawa orang, oh iya Pak, ya benar kayak gitu. Ya iya. HRD seperti itu teman-teman. Teman-teman kalau sekarang sedang sekolah atau sedang kuliah, menghadapi seorang HRD nggak usah pusing. Karena memang tugas mereka. Mereka dibayar untuk itu. Semakin hebat HRD adalah seorang HRD yang bisa merekrut orang yang hebat tapi bayarannya murah. Itu yang paling keren. Dan orangnya loyal lagi. Sudah keren, sakti, hebat, pinter, dibayarnya murah, mau lagi. Dan loyal. Wah, itu keren sekali. Itu HRD-nya hebat. Maka dia kadang-kadang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita kadang-kadang nggak bisa menjawab. Maka dibutuhkan kemampuan untuk ngomong, teman-teman. Sore ini kita bahas tentang itu. Besar harapan saya, teman-teman sering banyak bertanya. Kenapa? Kalau saya hanya ngomong saja, saya hanya menceritakan apa yang ada di kepala saya, apa yang saya tahu. Dan itu belum tentu cocok dengan teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang bertanya, Pak, saya pengen seperti ini, Kak, saya pengen seperti ini, Pak, saya pernah tanya ini, jelasin tentang ini dong. Loh, itu malah kayak ngomong saya lebih pas dan tepat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi, berkaitan dengan ide, ngomong, dan jualan. Teman-teman, kalau teman-teman bekerja dalam sebuah komunitas, perusahaan swasta, anggapnya. Teman-teman punya ide, nggak berani ngomong, ya sudah, habis sudah. Teman-teman nggak mau menyampaikan kalau Anda itu bisa, ya sudah dianggap tidak bisa. Teman-teman kalau sudah masuk dalam sebuah komunitas profesional, Anda mengatakan bahwa, wah gampang lah, kayak gitu, nanti pasti semua orang tahu. Bagaimana orang tahu? Kita nggak ngomong. Bagaimana Anda bisa menjelaskan IPK yang bagus, bagaimana Anda bisa menjelaskan raport dan transkrip nilai Anda yang hebat, nilainya bagus, rata-rata keren, di atas standar, kalau Anda nggak bisa menjelaskan. Malah Anda dituduh sebagai, oh ini bisa-bisa sebenarnya ini anak yang butuh buku. Bisanya cuma buku sama buku dan buku. Di saat kerja dia nggak bisa. Loh, orang akan meragukan kemampuan kita, orang akan meragukan apa yang telah kita sajikan dalam kurikulum vitae, surat lamaran, portofolio, dan apapun berkas lamaran kita. Sekeren apapun kalau kita nggak bisa membawanya dalam bentuk presentasi, ya percuma. Kita hanya lolos dari sisi seleksi dokumen, setelah itu pada waktu wawancara kita nggak bisa lanjut. Ini teman-teman, kalau teman-teman punya ide, sampaikan. Sama, saat ini pun saya sebenarnya menyampaikan ide, saya jualan kepada teman-teman. Saya punya apa yang saya tahu tentang public speaking, apa yang saya tahu tentang ngobrol, apa yang saya tahu tentang jualan ide dan sebagainya. Akhirnya saya jual ke teman-teman. Teman-teman harus mendengarkan saya gitu. Padahal teman-teman punya aktivitas yang lain sebenarnya. Nah itu kan sama aja seperti itu. Maka dari itu teman-teman, yang dikatakan sebagai ide, itu kalau masih di dalam otak, itu nggak ada gunanya. Dikatakan ide itu kalau bisa sampai menyelesaikan masalah sebagai solusi masalah yang ada, itu baru dikatakan ide. Dan hati-hati, ide yang tidak teman-teman sampaikan bisa jadi akan dilaksanakan oleh orang lain. Sering nggak teman-teman ketemu dengan orang lain? Sering nggak teman-teman menemukan fenomena tentang, loh, aku kan sebenarnya punya ide kayak gitu, aku ya pengen melakukan itu, tapi kenapa kok malah dia duluan gitu loh? Kalah cepat saya. Ya iya, lah Anda diam dan dia mengatakan. Bahkan kalau teman-teman pernah mengikuti wawancara Pak Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil mengatakan bahwa budaya kita, orang Timur, khususnya Indonesia, di Amerika, menjadikan kita nggak pernah bisa maju.
Terus dia menceritakan tentang pada waktu saya ditanya, apakah kamu bisa keterampilan ini? Pak Ridwan Kamil jawab, ya bisalah sedikit. Dan tahu apa yang terjadi? Bahwa saya tidak dipakai. Kenapa? Karena orang Amerika menganggap saya bisanya sedikit. Selanjutnya saya ditanya, apakah kamu bisa ini? Ya bisalah. Ya sedikit-sedikit pahamlah tentang itu. Dan Pak Ridwan Kamil mengatakan, kedua kalinya saya dianggap tidak bisa. Karena mengatakan bisanya cuma sedikit dan ya pahamlah itu. Akhirnya yang ketiga kalinya saya nggak mau kalah. Pada waktu saya ditanya seperti itu, langsung saya katakan, oh itu keseharian saya, itu sesuatu yang kecil bagi saya. Malah saya mendapatkan sebuah kepercayaan. Maka teman-teman, kemampuan kita untuk ngomong tentang apa kita bisanya, apa yang kita punya, dan ide-ide yang kita punya untuk jadi solusi menghadapi masalah yang ada, bisa terwujud kalau kita bisa menyampaikannya. Kita bisa ngomong. Bahkan anak kecil saja kadang-kadang kalau ditanya, dia punya ide. Bagaimana kalau kayak gini, kayak gini. Anak saya umurnya 12 tahun, kadang-kadang mempunyai ide. Ya walaupun juga saya kadang-kadang jadi monster buat idenya. Dia mengatakan, idenya nggak mutu. Coba diperdalam. Gitu. Saya selalu ngomong sama dia, kamu Papa latih untuk bisa mempertahankan idemu. Kamu Papa latih untuk bisa mempertahankan pendapatmu. Dan Papa nggak mau kalau kamu hanya sekedar ngomong saja, nggak ada isinya. Anak saya yang 12 tahun seperti itu, saya apresiasi pada waktu dia punya ide, tapi saya uji sekalian. Dan tidak jarang juga idenya anak saya kita jalankan bertiga. Maka teman-teman, sebenarnya yang terjadi dengan kita adalah di saat kita kecil itu kita kreatif. Tapi kenapa pada waktu kita tua jadi tidak? Ya jawabannya salah satu yang dipotong dari keterampilan kita, salah satu yang dikebiri, salah satu yang diberangus, di bumi hanguskan adalah kemampuan kita untuk menyampaikan pendapat. Misalnya kita ngomong, orang lain mengatakan, "Sirah, gak usah ngomong dulu, anak kecil tahu apa." Sering nggak ketemu seperti itu? Maka kita benahi itu. Kenapa sih kita harus ngomong, teman-teman? Kalau teman-teman nggak bisa ngomong, teman-teman akan tidak dihiraukan. Dianggap tidak ada, teman-teman. Teman-teman bahkan sampai dibuang. Kenapa? Loh, gini loh teman-teman. Teman-teman paham nggak? HP teman-teman Anda pegang itu kan karena HP-nya bisa dipakai. Misalnya Anda butuh center aja, Anda butuh penerangan saja. Ada satu HP yang punya Anda, dan itu bisa buat center, Anda yakin kan Anda pernah pakai, sama satu HP yang nggak tahu punya siapa, kira-kira pilih yang mana? Ya jawabannya pasti pilih yang punya kita, yang kita sudah tahu bahwa itu pasti gitu kan. Sama dengan itu teman-teman. Di sebuah komunitas, kalau kita nggak ngomong kita mampu, orang lain nggak akan tahu teman-teman. Kalau kita nggak ngomong bahwa kita bisa menjadi solusi buat mereka, mereka nggak tahu kalau kita bisa membantu mereka. Maka yang pertama kemungkinan buruk kalau kita nggak bisa ngomong, kita akan tidak dihiraukan, kita diacuhkan, atau bahkan kita dibuang. Dan kalau sebuah komunitas seperti ini, kasihan sekali, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sekarang, teman-teman? Saya tulis di kolom chat ya, ada pertanyaan. Silakan, teman-teman. Kak Belkis, Kak Imro Atul, Kak Patricia, Kak Rara, Kak V, dan Kak Winnie, ada pertanyaan, Kak? Oh, izin pertanyaan. Iya, Kak Rara, kadang saya waktu ngomong suka gugup dan grogi, dan overthinking sama reaksi orang. Lalu bagaimana cara ngatasinya? Iya, terima kasih, Kak Rara. Jadi gini, kalau misalnya kita gugup ngomong, sebenarnya gini, Kak Rara, sebelum kita membahas tentang ngomong yang gugup, satu, coba ditanyakan ke Kak Rara secara pribadi. Kak Rara pernah nggak ngomong di depan umum salah dan terus dibully atau disorakin bareng-bareng di kelas? Satu itu. Yang kedua, kalau tidak ngalami diri sendiri, kakak pernah melihat nggak ada teman kakak yang ngomong di depan umum dan salah, istilahnya slip tongue lah, tergelincir lidah. Akhirnya terus disurakin kayak gitu. Yang kedua, pernah nggak melihat itu? Atau yang ketiga yang lebih parah adalah
Pernah nggak teman-teman atau Kak Rara dalam hal ini melakukan bullying kepada teman yang salah ngomong? Nah, 1, 2, 3 ini salah satu alasan kenapa sih kok kita gugup di depan. Karena pada waktu kita ngomong di depan, kita ngomong sama orang lain, maka otak kita itu langsung defend, otak kita itu langsung bikin sebuah blokade pertahanan. Nanti kalau orang lain tidak bisa terima saya gimana nih? Kalau orang lain ternyata membuli saya, bagaimana sih? Jadi pertama kali mau melakukan saja, sudah blokadenya sudah dipasang. Bukan untuk memikirkan bagaimana tampil yang baik, tapi lebih ke arah ke bagaimana kalau nanti tidak diterima. Dan bahasanya Kak Rara, saya kadang sih overthinking aja Pak dengan reaksi orang-orang. Itulah yang saya katakan. Saya pada waktu ngajar di kampus public speaking, ada anak yang benar-benar angkat tangan aja nggak berani. Tidak berani, angkat tangan saja tidak berani. Dia mahasiswa baru, masih semester 1 atau semester 2, pokoknya tingkat 1 aja. Karena yang ketemu dengan saya adalah anak tingkat 1. Pada waktu anak tersebut saya suruh angkat tangan saja, coba Mbak, angkat tangan bisa enggak? Ngapain Pak? Ya enggak, ya angkat tangan saja. Nanti disuruh nanya, enggak, angkat tangan saja. Itu satu kelas semua diam. Terus saya tanya, namanya siapa? Diam. Terus saya tanya lagi, Mbak, mau nggak belajar bisa ngomong? Mengangguk. Mau nggak saya bantu? Mengangguk. Akhirnya saya jelaskan kepada teman-temannya satu kelas. Teman-teman satu ini, teman kita satu ini adalah anak yang nggak berani ngomong. Mari kita bantu dia bisa ngomong. 1, tolong jadi audiens yang baik. Apapun yang dia omongkan, selalu dengarkan dengan antusias dan selalu dengan tersenyum, doakan dalam hati, kamu bisa ngomong, kamu bisa ngomong, kamu pasti bisa sukses ngomong. Doakan sambil mendengarkan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, kamu dengan senyum mata berbinar, buat dia nyaman. 1 itu. Yang kedua, kalaupun dia salah, jangan pernah lepas dengan mata berbinar dan senyum kalian plus doa kalian dalam hati. Yang ketiga, siapapun dia patut kita bantu untuk bisa ngomong. Oke, 1, intinya audiennya saya set. Audiennya saya siapkan. Habis itu yang bersangkutan saya bawa masuk. Maaf, tadi pada waktu saya briefing audien, dia tak suruh keluar. Pada waktu dia masuk, posisinya semua audiennya, teman-temannya sudah posisinya, mereka sudah saya briefing. Akhirnya saya dudukkan dia di depan, di tengah, bukan di tengah forum enggak, tapi di lingkaran, tapi di posisinya yang dia bisa dilihat oleh semua orang. Terus saya tanya, Mbak mau ngomong, mau pengen belajar ngomong enggak? Terus dia ngangguk. Coba dijawab, mau enggak? Mau apa enggak? Mau Pak. Namanya siapa? Jawab namanya ini. Kenapa pengen ngomong? Pengen banget aku pengen. Saya buat dia ngomong satu kata, dan temannya nggak ada yang tidak memperhatikan. Nggak ada yang ngomong sendiri. Nggak ada yang mainan HP, mainan ballpoint, nulis-nulis. Nggak ada. Semuanya audien sesuai dengan briefing. Melihat dengan mata berbinar, dengan penuh dengan senyuman, dan doa dalam hati bahwa anak ini bisa. Tidak sampai setengah jam, teman-teman, dia bisa menjelaskan dia itu dari mana, SMA mana dulunya, berangkat dari rumah ke sini, naik angkutannya bagaimana, prosedurnya dan sebagainya, sampai titik semua satu kelas tepuk tangan, seru sekali. Dan believe it or not, teman-teman, 3 tahun kemudian saya ketemu dia adalah ketua organisasi di kampus tersebut. Dan saya ngomong, wih, kamu jadi ketua organisasi sekarang. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya sekarang sudah sering mimpin rapat Pak. Terima kasih loh pada waktu itu. Akhirnya saya berani ngomong dan sebagainya. Ceritanya seru sekali. Malah kalau nggak disuruh berhenti ngomong, dia nggak berhenti ngomong. Maka teman-teman, Kak Rara, kenapa sih kok kita itu grogi? Karena 1, audiennya kita nggak terlatih teman-teman. Teman-teman nggak usah ngomong tentang public speaking, ngobrol tentang sosial media saja. Apapun yang Anda posting, pasti komentarnya ada yang bagus dan ada yang tidak. Dan pertanyaan saya,
Kenapa kita fokus pada yang tidak suka? Betul nggak? Misalnya teman-teman ngeposting di Instagram, gambar teman-teman pada waktu camping misalnya. Ada 100 komen gitu. 99 mengatakan keren lah, bagus lah, asik lah, healing lah, pengen lah, terinspirasi lah. Satu orang mengatakan kayak kurang kerjaan. Emang udah beres tugasmu sebagai mahasiswa. Kita berat hati dengan satu komen dan 99 kita nggak perhatikan. Teman-teman, itu baru di sosmed loh. Dan hari ini itu bermasalah. Makanya apalagi di public speaking. Sekali lagi, satu penyebab kenapa kita grogi karena satu bisa jadi kita punya trauma. Kita bisa ngalami, melihat orang ngalami, atau yang kita pelakunya. Ya sudah, nggak apa-apa. Maka salah satu caranya adalah berlatihlah di audiens yang bagus. Berlatihlah di audiens yang tepat. Maka teman-teman, bagus teman-teman kalau ikut organisasi. Di sekolah ikut OSIS, ikut pencinta alam, ikut PMR, ikut Paskibra, atau apapun. Di kampus pun juga teman-teman bisa ikut kegiatan mesti BEM, HM, ekstra, dan sebagainya. Di situ kan ada rapat-rapat kecil yang isinya cuma 5, 10. Ikutlah di situ, ngobrol saja. Mungkin pertama kali ngomong Anda kan ya nggak apa-apa, itu pertama, semua pertama nggak bisa. Anak pertama kali jalan jatuh gitu loh. Tapi nggak apa-apa, latihlah itu. Audiennya masih kita kenal gitu. Setelah audiennya kita kenal, akhirnya nambah orang yang tidak kita kenal, akhirnya nambah yang tidak kenal lebih banyak, akhirnya nambah lagi, dan seru saja. Yang kedua, pertanyaannya Kak Rara, bagaimana overthinking? Gini saja Kak Rara, overthinking itu kan berarti kan sebenarnya ada di kontrol kita. Maka kalau saya selalu mempunyai prinsip, saya akan mengatakan apa yang saya tahu, dan saya akan mengatakan apa yang memang saya lakukan. Dan yang ketiga, saya akan mengatakan yang memang itu sebenarnya ada. Selebihnya saya nggak akan mengatakan. Kenapa? Ya karena saya nggak mampu juga jawab. Saya tahu, nyata saya tahu. Yang kedua, saya melakukan. Ya karena memang saya melakukan, maka saya tahu. Yang ketiga, ya memang itu apa adanya. Yaitu faktanya, itu datanya. Maka kalau 1, 2, 3 ini kita pegang sebenarnya, kenapa juga kita berat dengan mereka mau menerima kita atau tidak. Nah, tapi cara menyampaikannya bagaimana? Kan harus sopan dan sebagainya. Oh, itu next pelajarannya. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan budaya, kaitannya dengan kebiasaan dan sebagainya. Itu. Seperti itu, Kak Rara. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih, silakan ditulis di chat, Kak Rara. Selanjutnya dari Kak Balkis. Mau bertanya bagaimana cara menyampaikan ide kita, pikiran, karena kadang merasa takut tidak berani menyampaikan ide kita. Bagaimana sih kita bisa mengatasi untuk menyikapi? Oke, Kak Balkis. 1, bagaimana sih untuk menyampaikan ide? 1 yang perlu dilakukan oleh Kak Balkis adalah ditulis. Banyak orang yang kadang-kadang itu mau berlatih ngomong, itu keren sekali. Seakan-akan kayak sudah jadi international speaker, seperti trainer internasional. Langsung, Assalamualaikum, saya izin bertanya, izin menyampaikan pendapat. Habis itu habis. Kenapa? Karena yang disiapkan adalah Assalamualaikum dan saya izin untuk menyampaikan pendapat. Tapi tidak dilatih pendapatnya apa. Maka caranya adalah Kak Balkis dan teman-teman yang lain ambil kertas ditulis. Ditulisnya jangan terlalu pelit. Ditulis saja. Tulis pertanyaannya saja. Saya setuju dengan beberapa orang yang nggak bisa ngomong dan itu menulis pertanyaannya. Ditulis pertanyaannya. Apakah ide yang saya sampaikan ini bisa dipakai? 1, untuk mengatasi masalah yang ada, saya mempunyai pengalaman. Pengalaman saya seperti ini, ceritakan, habis itu, maka solusinya ini. Jadi intinya ditulis saja. Brian Tracy mengatakan, kalau kita menulis, itu sebenarnya menurunkan apa yang ada dalam imajinasi kita, menurunkan dari apa yang jadi tidak wujud atau goib bahasa Islamnya, itu diwujudkan dalam bentuk tulisan. Itu dulu. Bagaimana cara menyampaikan ide kita, Kak Balkis? Ditulis dulu. Bisa nggak nulis? Jangan ditulis, disingkat. Sekali lagi, kalau masih belum keren, masih belum terlatih untuk ngomong, jangan disingkat. Karena singkatan nanti akan menjadi slip tongue. Akan menjadi kepleset lidah.
akan menjadi ganjalan di saat kita ngomong. Maka ditulis saja. Ditulis besar-besar, terbaca dengan jelas, nggak usah disingkat. Berkaitan dengan masalah yang disampaikan. Saya ada ide. Bagaimana kalau kita berangkatnya besok malam saja? Dikarenakan keretanya berangkat besok pagi. Kalau kita berangkat besok pagi sebelum subuh, memungkinkan untuk ada 1-2 teman kita yang terlambat, maka kita akan kemungkinan terlambat. Dan kereta nggak mungkin nunggu kita. Kalau malam pun kita terlambat, masih kita bisa mempunyai waktu yang panjang dari malam sampai menuju subuh. Tulis saja, semua ditulis seperti itu. Dan setelah ada kesempatan, Assalamualaikum, mohon permisi, saya ada ide, mohon berkenan untuk menerima ide saya bacakan. Dibaca saja. Menurut saya, berkaitan dengan masalah tadi, lebih baik kita berangkatnya nanti malam saja. Dibaca saja. Nah, level kedua, Kak Belkis dan teman-teman, kalau sudah dibaca dengan tulisan lengkap bisa, maka next-nya itu sudah pakai poin per poin. Tetap ditulis, tetap ditulis. Maka ditulis itu dimensinya banyak. Dimensinya adalah kalau ngobrol tentang inamal a'malu binniyat, segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan niatnya. Dengan ditulis kita meniatkan diri untuk kita menyampaikan itu. Itunya jelas, fokus yang kita sampaikan jelas. Maka memungkinkan untuk orang memahami karena memang hati kita, pikiran kita, dan ucapan kita sesuai dengan itu. Banyak orang yang kadang-kadang ngomong itu nggak jelas. Kesana kemari, apa sih maksudnya yang diomongkan? Ya karena dia nggak bisa nulis. Dia tidak ada tulisannya. Maka dia hanya mengingat-ingat yang ada di otaknya dia. Dan kebetulan pada waktu itu dia sedang tidak konsen. Ditulis. Lengkap, persis dengan apa yang ingin diomongkan. Level 1. Level 2. Ditulis poin per poin. Level 3. Ditulis kata kuncinya. Level 4, ngomong, tulisannya baru berikutnya nyusul. Ini yang saya sampaikan sudah saya tulis dalam bentuk makalah. Ini makalahnya silakan dikopi dan diperbanyak. Itu level berikutnya. Seperti itu. Bagaimana untuk bisa berani, Kak Belkis, bagaimana untuk bisa berani? Sebenarnya gini loh. Tidak ada keberanian dan ketakutan. Tidak ada. Saya seorang fasilitator jalan di atas api. Jadi ada trek, ada lintasan panjang 3-4 meter, di situ ada apinya. Dan itu saya membantu beberapa peserta untuk melewati jalan di atas api. Jadi apinya diinjek. Dan semua orang takut lah, iya, saya pun trenernya takut. Tapi pada waktu apinya diinjek dan sudah nyampe garis finish dan tidak apa-apa, mereka terus bingung, loh, kenapa kok bisa ya? Maka, Kak Belkis, ketakutan dan keberanian itu sebenarnya perlu diredefinisi. Dikatakan berani adalah seseorang yang takut tapi tetap melakukan. Itu berani. Berani itu bukan tidak ada ketakutan, tetap ada takut. Bahkan kalau teman-teman ngikutin pelatihan, ngikutin video pelatihannya pasukan kata, pasukan Detasemen Jalamangkara, Denjaka, dia mengatakan bahwa di saat kita takut, dia menceritakan pada waktu dia masuk ke kapal selam lewat jalur torpedo, peluncur rudal itu. Itu kan kalau dia keluar dari kapal selam kan lewat jalur itu. Dan itu hanya pas badan. Gelap sekali dan itu air semua. Dan dia mengatakan setiap ketakutan yang muncul menjadikan kita semakin waspada dan bersiap. Bahkan kalau kami tidak takut, secara prosedur dan ilmu yang kami pahami, kita tidak boleh melangkah. Bisa jadi karena kita tidak takut, kita tidak lagi bersiap. Kita tidak lagi membekali diri. Kita tidak lagi, ya bahasanya, kita menyepelekan. Dan itu berbahaya buat misi. Maka takut itu menjadikan kita bersiap, berani itu menjadikan kita paham bahwa apa yang kita lakukan karena sudah disiapkan. Seperti itu, Kak Belkis, kalau ada pertanyaan, silakan ditulis lagi. Kak Imro'atul, kadang saya ingin menyuarakan jawaban saya, tapi mungkin takut untuk ngomong, takut salah, atau jawaban, dan lain sebagainya. Biasanya maju ke depan. Nah, giliran maju ke depan nggak bisa ngomong, karena tremor, takut, dan sebagainya. Ya, sama, Kak Imro'atul. Jadi,
Kenapa sih kok kita menyampaikan jawaban itu sering kita akhirnya terlupa, kita akhirnya gara-gara demam panggung lah, gara-gara kita apa ya, kekhawatiran kita akan panggung itu terlalu tinggi dan tidak dikasih persiapan. Maka dikasih persiapan. Kenapa kok dikasih persiapan? Satu, berlatihlah. Latih yang paling dasar, yang paling dasar. Teman-teman sekalian, yang paling dasar. Sebelum ngomong, setiap kali ada sesuatu, setiap kali ada lemparan masalah, lemparan pertanyaan, silakan Anda latih diri Anda untuk menjadi jawaban. Silakan Anda latih diri untuk menjawab. Ditulis saja, misalnya ada yang mengatakan, lah kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini kan kita akan stuck, kita nggak akan bisa memutuskan mau berangkat sekarang atau berangkat besok. Ditulis saja di kertas. Kenapa sekali lagi di kertas? Brian Tracy mengajarkan kertas adalah sahabat terbaik untuk siapapun, baik ekstrovert maupun introvert, karena kertas tidak pernah mengkhianati. Ya iya, karena ditulis kita, ditulis bisa ya tulisannya bisa. Nggak mungkin kita tulis bisa terus dia menulis diri kata tidak, nggak mungkin. Ditulis saja. Setiap kali ada, kalau ngobrol diskusi kecil gitu kan, misalnya ya paling gampang kalau nonton YouTube, nonton Facebook, nonton TV yang berkaitan dengan diskusi. Ada lontaran pertanyaan, ada lontaran masalah. Coba saja ditulis gitu. Ini kalau Anda levelnya paling rendah. Tulis saja. Oh, sebenarnya yang diomongkan Prof. Mahfud itu ya tinggal Bu Sri Mulyani datang klarifikasi. 3 kata. Bu Sri Mulyani datang ke Pak Mahfud, klarifikasi data yang sesungguhnya. 3 frase. Kalau ada teman diskusi misalnya, ada teman, sahabat, pasangan berdua, ngobrol sama dia. Menurutmu gimana? Kalau menurutku sih, menghadapi masalah yang sekarang sedang rame itu Pak Food kayak gitu sebagainya, menurutku kayak gitu lah. Ini sudah mulai ngomong loh teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngomong itu susah, sebenarnya saya tanya ke teman-teman. Teman-teman sudah melatih ngomong dengan kertas belum? 1. Teman-teman sudah melatih ngomong dengan 2 orang belum? 1, 2, kanan kiri kita, sahabat kita, orang yang nggak mungkin mentawain kita. Kalaupun kita diketawain ya kita bisa langsung tegur dia. Loh, gitu aja malah diketawain, aku lagi belajar menyampaikan ide. Baru ditingkatkan yang forum lebih gede, forum lebih banyak, forum tidak dikenal, forum yang mungkin secara umum, dan bahkan yang paling keren itu adalah forum yang memusuhi kita, forum yang nggak suka dengan kita. Itu yang paling tinggi. Misalnya kayak saya mau diundang training, disuruh ngasih training di salah satu perusahaan, yang saya hadapi direkturnya. Apa enggak direkturnya itu otaknya, yang di otaknya direkturnya itu pertanyaannya adalah, siapa ini? Siapa Bayu ini? Berani-beraninya minta uang sekian juta untuk ngajari anak buahku. Apakah dia layak? Apakah yang diomongkan bermutu? Salah-salah dia hanya kumpulan sampah saja. Hanya berani ngobrol di iklan saja. Nah, itu kan yang ada di otak direkturnya. Saya datangi dan saya harus presentasi. Kalau Bapak bayar sekian, maka saya ajari ini anak buah Bapak, dan Bapak akan mendapatkan ini, dan ini keuntungan buat Bapak, dan lebih besar daripada yang Bapak bayar ke saya. Nah, balik lagi. Kalau teman-teman mau berlatih, dilatih. 1 demi 1. Ada lagi pertanyaan? Saya tulis lagi ya. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut ya. Jadi bagaimana sih teman-teman untuk bisa ngomong? Ya ngomong ada prosesnya. Ngomong ada prosesnya, ngomong ada dilatihnya. Dan kenapa banyak orang yang stuck? Kenapa banyak orang yang tidak bisa ngomong di depan umum? Sebenarnya melompat, levelnya itu terlalu lompat gitu loh. Teman-teman ngobrol dengan 1 orang sebelahnya aja, diskusi debat, kadang-kadang nggak suka. Aku nggak suka debat lah, aku nggak mau debat sama kamu. Loh, kenapa? Kan kita perlu nyampaikan usul kita. Misalnya teman-teman yang sudah punya pacar misalnya, ngomong aja sama pacarnya, "Mbok saya itu dibantu, saya pengen itu ikut pelatihan, saya pengen ikut public speaking, tapi kan tahu sendiri kan, aku kan nggak punya uang, ada solusi enggak?" Nah, itu kan diskusi sebenarnya. Kembangkan diskusi ini. Gitu. Karena diskusi itu kadang kita ngomong dan kita mendengarkan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kita latih seperti itu. Akhirnya tambah banyak di forum yang lebih besar. Mau makan siang di mana nih kita? Makan siang di bakso yang sana yuk.
Kayaknya seru. Sesederhana itu sebenarnya. Maka selanjutnya tentang bagaimana sih bercerita, storytelling, dan berjualan. Teman-teman, kita punya ide, kita punya solusi, bahkan kita punya produk untuk kita bisa jualan kepada orang lain. Kita paham bahwa ini kita bisa membuat manfaat buat orang lain. Storytelling itu lengkap sekali, teman-teman. Storytelling itu sekian banyak ruang lingkup, sekian banyak dimensi. Di situ ada komunikasi, di situ ada emosi, di situ ada membagikan sesuatu, di situ ada proses kreatif, di situ ada konten-konten di dalam yang harus disusun. Di situ ada sesuatu tentang masa lalu yang perlu kita jadikan referensi. Kita juga bisa menceritakan tentang apa yang pernah kita lakukan. Dan storytelling itu juga sering dipakai untuk berjualan. Maka saya kasih judul sebenarnya di situ bahwa buat apa yang Anda maksudkan dan jual atau beli. Tadi saya sampaikan di depan tadi, teman-teman kalau pengen ngomong, pernah nggak teman-teman bertanya pada diri sendiri sebelum ngomong tadi itu? Tanyakan pertanyaan sederhana. Sebenarnya saya pengen ngomong apa sih? Itu penting. Istri saya dulu adalah seorang yang introvert, susah sekali ngomong. Jadi kalau misalnya dulu itu ya dulu banget ya, mungkin berapa tahun yang lalu ya mungkin 21-22 tahun yang lalu lah. Nggak bisa ngomong. Kalau diajak ngobrol gitu tuh sering stuck, sering nggak bisa ngomong. Maka kadang-kadang kami kalau sedang lagi misalnya lagi berduaan gitu, pacaran lah bahasanya. Itu sering kadang-kadang kita marahan hanya gara-gara saya pengen dia ngomong dan dia nggak mau ngomong. Akhirnya setelah sekian tahun dan akhirnya jadi istri saya, setiap kali dia pengen ngomong kepada seseorang, selalu saya tanyakan begini, kamu pengen ngomong apa? Kamu pengen orang lain yang kamu ajak ngomong itu paham tentang apamu itu jelas dulu. Aku pengen ngomong ke dia, biar dia nanti mau bahwa besok bareng-bareng berangkatnya pakai mobil masing-masing. Karena kalau pakai mobil satu mobil, nanti kita nggak bisa cabut duluan, kita harus nganterin dia pulang gitu. Saya ulangin ya, kamu mau ngomong sama dia, besok berangkatnya bareng, tapi mobilnya sendiri-sendiri. Dan dia mengonfirmasi, ya. Terus kalau dia tanya, loh, ini sudah mulai diskusi kan? Lah kalau dia tanya, kenapa kok nggak bareng aja satu mobil? Terus istri saya jawab, lu kan gini. Enggak, misalnya ditanya jawabanmu apa? Bukan jawab saya, tapi jawab mereka. Akhirnya dia jawab, terus saya tanyakan yang kedua. Nah kalau gini bagaimana? Ada pertanyaan ini bagaimana? Ada pertanyaan ini bagaimana? Maka secara kasar, secara sederhana, itu melatih dia untuk menguasai medan sebelum dia datang. Gitu. Dulu pada waktu istri saya ujian seminar, ujian ya jadi sebelum skripsi itu kan ada ujian presentasi kan. Dia punya naskah, makalah yang itu harus diuji oleh teman-temannya satu kelas dan ditanya oleh random. Itu nggak boleh berskenario kamu nanya apa dan saya nanti jawab apa, nggak boleh. Kalau sampai ketahuan itu bisa di blacklist sama dosennya. Saya ngomong sama dia, nggak usah pusing, tinggal makalahmu itu kamu fotokopi aja, kamu fotokopi berapa 5 gitu. Habis itu kasih temanmu, kasihkan 5 temanmu, ngomong sama temanmu, saya tolong dibuatkan 30 pertanyaan dari makalah ini. Akhirnya dia punya 150 pertanyaan kan tentang makalahnya dia. Lalu sudah ngumpul 150 pertanyaan itu kamu buat jawabannya, tulisan di situ, pertanyaannya ditulis oleh temanmu, tulisan jawabannya. Ada beberapa pertanyaan yang memang berulang karena makalahnya sama. Pertanyaannya berulang. Karena satu anak bikin 30 pertanyaan ya gak gampang, betul nggak? Dan akhirnya 150 pertanyaan itu semua dia jawab, buka buku dijawab, buka buku ditulis jawabannya semuanya. Hari H pada waktu dia presentasi, seorang introvert yang ngomong memegang mic aja getar, dia tampil memukau, setiap pertanyaan tidak meleset dari 150 stok pertanyaannya dia. Tidak ada. Satu pertanyaan pun tidak ada yang lepas dari 150 stok pertanyaan. Akhirnya dia dengan mudah dong menjawab. Kenapa dengan mudah menjawab? Nah kan sudah dijawab sama dia ditulis. Kan dia ingat kalau pertanyaannya ini jawabannya ini karena bukunya bilangnya seperti ini. Dilatih.
Ada pertanyaan dari Kak Patricia, Rebecca. Izin bertanya, saat bicara di depan umum, gerak bahasa tubuh sangat berpengaruh ya Kak? Oke, gini. Ngobrol tentang bahasa tubuh. Gini, Kak Patricia dan teman-teman yang lain. Kita ngobrol itu kan bukan konsumsi telinga saja. Sekali lagi, kita komunikasi tidak hanya ngomong tentang telinga saja. Tidak. Teman-teman perlu paham. Kenapa kok seperti saya tetap harus menyalakan video di saat teman-teman tidak? Ya karena kalau saya ngomong, kalau misalnya teman-teman belajar tentang kemarin di Ngabuburit Berfaedah juga kita bahas tentang 3 teori otak. Ada teori tentang modalitas, tentang modality. Seseorang menangkap informasi, menangkap sesuatu yang disampaikan kepada dia, komunikasi, itu lewat 3 jalur, visual, auditori, dan kinestetik. Kalau ngobrol tentang visual, orang akan nyaman kalau diomongkan itu ada sesuatu yang dia lihat. Kalau auditori, dia cukup dengan mendengar saja. Dia paham yang dimaksudkan apa. Yang ketiga, kinestetik yang harus melibatkan gerak dan rasa. Maka orang yang kinestetik itu kadang-kadang kalau dia tidak dilibatkan, tidak nyaman. Maka teman-teman, berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Kak Patricia Rebecca, bagaimana sih gerak bahasa? Kak Patricia, bahasa tubuh itu membuat orang yang melihat kita dan mendengarkan suara kita merasa nyaman. Apalagi kalau dia orang visual. Orang visual itu kalau ngomong aku ya harus diginikan. Kalau dipikir ya harus seperti ini. Kita harus lihat. Kita harus dengar gitu. Jadi orang visual itu butuh kita nunjuk telinga kita nunjuk mata kita harus benar-benar kuat. Kita benar harus bersatu. Itu orang visual butuh itu, Kak. Dan dari sekian audiens yang kita hadapi, pastilah ada orang-orang visual. Nah, jadi kalau orang visual itu terpuaskan otaknya dengan menerima informasi yang bentuk dilihat, sedangkan orang auditori butuhnya berbeda. Orang auditori itu misalnya kayak gini, saya ngomongin, saya diem, terus ngomongnya gini, ya Kak Patricia sebenarnya gerak tubuh itu kan tidak terlalu penting untuk public speaking. Kan public speaking itu yang penting kan suaranya. Yang penting bisa didengar. Pasti orang paham. Nyaman nggak? Enggak. Karena nggak ada yang dilihat. Orang visual butuh dilihat. Percaya atau tidak dari teman-teman ini yang berenam ini ada bergabung dengan saya. Kalau teman-teman orang visual, orang yang rapi, kalau pakai baju atas bawah itu selalu matching, harus sama, harus senada, dan segala sesuatu tertata dengan rapi, pasti sambil melihat saya kan. Dan gerakan saya, tangan-tangan saya yang seperti ini, membuat teman-teman nyaman untuk tetap melihat. Gitu. Walaupun ada tidak bagusnya, melihat wajah saya, itu orang visual juga terdistrak. Ini apaan ini? Kok nggak ganteng gitu kan? Makanya saya melihat Sejuta Cita itu yang rame apa? Oh, yang rame itu yang iklannya itu gambarnya cewek cantik. Oh, iklannya itu yang gambarnya cowok ganteng gitu. Terus diketawain sama istri saya. Iyalah fotomu kayak gitu buat taruh kita orang langsung membayangkan wah kayaknya nggak cocok deh ini. Hanya melihat fotonya aja. Maka Kak Patricia, gerak tubuh itu untuk membuat komunikasi kita semakin jelas. Visual harus ada gerak tubuh, sedangkan kalau suara, ya suaranya harus kita buat bernada. Harus ada keras, cepat dan melambat. Harus ada penekanan, pengulang-ulangan, biar masuk orang auditori merasa dia diperhatikan. Seperti itu. Bagaimana kinestetik? Kinestetik juga harus menggunakan rasa, bahwa ini semua menjadikan kita, kalau misalnya teman-teman ada di ruangan yang bertemu online, offline, di luring, teman-teman biasanya angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, coba teman-teman tuliskan. Nah, misalnya seperti itu. Gitu. Pertanyaan Kak Patricia, kalau ada pertanyaan lagi silakan ditulis. Kak Balkis, bagaimana membuat audiens bisa memperhatikan kita ketika kita
presentasi di depan. Satu, tidak punya hak Kak Balkis untuk kita memaksa mereka memperhatikan. Kenapa? Saya sendiri kadang-kadang tidak diperhatikan kok. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau saya mindset-nya gini Kak Balkis, bahwa saya menyampaikan segala sesuatu yang saya tahu, saya dikasih oleh Allah untuk dibagikan. Insya Allah bermanfaat. Yang kedua, saya butuh berbagi untuk saya dapat bonus ilmu berikutnya oleh Allah. Istilahnya kalau bahasa-bahasa kami, kalau kami ngajar, kalau kami ilmunya dibagikan, maka akan ilmu baru dikasihkan sebagai bentuk reward dan kepercayaan. Yang ketiga, ini agak egois Kak Balkis, bahwa yang butuh itu kalian, bukan saya. Maka kalau kalian nggak memperhatikan, ya sudah. 1, 2, 3 ini karena saya adalah seorang fasilitator Kak Balkis. Bagaimana kalau kita presentasi? Nah, kalau kita presentasi adalah pastikan Kak Balkis bahwa presentasi kita memang tadi 3 orang tadi itu memang terpuaskan. Orang visual ya slide-nya jangan monoton. Bahkan saya ada salah satu yang ngomongin saya, Pak, kalau slide-nya itu pengen nyaman dibuat orang visual, pastikan banyak gambar dan banyak warna, Pak. Terlebih kalau gambarnya itu ada yang animasi dan bergerak, Pak. Itu orang visual suka, Pak. Jadi kan kadang-kadang kalau mahasiswa presentasi, itu isinya kalimat semua. Nah, ini sama kayak teman-teman hadapin slide saya. Slide saya kan tidak banyak kalimatnya. Yang saya tulis cuma yang kuning itu saja sama hitam. Selebihnya itu kan gambar aja. Maka orang auditori, Kak Balkis, harus mendapatkan kata, suara, dan volume yang tepat untuk telinga mereka, Kak Balkis. Katakan kenceng kalau memang itu penting, dan katakan ditekankan karena ini lebih penting daripada yang penting dan harus diingat. Itu orang auditori, Kak. Dan kalau misalnya teman-teman ngobrol tentang orang kinestetik, Kak Balkis, maka ya harus dilibatkan. Misalnya, terima kasih teman-teman sudah datang, izinkan saya untuk berpresentasi. Presentasi saya kali ini tentang, sampaikan saja. Sebelum saya mulai, teman-teman boleh nggak membantu saya? Yang teman-teman punya tangan kanan, tolong diangkat. Tolong senggol sebelahnya, tepuk bahu sebelah kanannya, katakan bahwa tolong dibantu ya, Bayu presentasi. Ya itu kalau sudah bisa seperti itu, sebenarnya nggak perlu ngobrol tentang bagaimana memperhatikan atau tidak, karena mereka sudah mau mengikuti kita. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Patricia. Oh, bukan pertanyaan. Sebagai orang seperti itu, Kak, ya. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Ada lagi pertanyaan, saya tulis di kolom chat. Ada lagi pertanyaan. Oke, sambil saya lanjut, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau kita ngomong tentang bagaimana sih kita bisa mengkomunikasikan ide kita, maka yang pertama kita harus ngomong sama orang yang kita ajak ngomong dengan jelas bahwa sebenarnya kita tidak baik-baik saja. Sebenarnya kita sedang bermasalah. Yang kedua, setelah kita paham akan masalah, orang yang kita ajak ngobrol paham bahwa ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan, harus dibereskan, maka selanjutnya kita ngomong tentang urgensinya. Ini penting loh, kamu harus perhatikan. Kamu penting loh, kamu harus mendengarkan apa yang mungkin ini bisa jadi solusimu. Maka yang ketiga kita sampaikan solusi kita. Maka yang keempat, buat dia percaya bahwa memang kita solusinya. Itu kalau kita mau ngobrol gitu. Misalnya ada obrolan diskusi bareng-bareng, bagaimana sih biar pentas seni ini kita dapat sponsorship. Dan kita punya ide bagaimana caranya biar senior itu mendampingi kita-kita yang junior. Maka kita ngobrol aja, teman-teman, kakak-kakak, mohon maaf, permisi sebentar, saya mohon izin sebagai seorang junior yang baru tidak tahu apa-apa, kakak-kakak semuanya, senang sekali saya dipercaya untuk bisa ngirim proposal ke klien-klien, ke calon donatur. Tapi kakak-kakak, sekali lagi kami tidak punya pengalaman. Kami nggak ngerti caranya.
Dan kami jangankan presentasi, kami ngobrol saja dengan orangnya nggak berani. Maka daripada proposal ini terbuang dan tidak bisa komunikasikan dengan calon donatur yang benar, dengan baik, izinkan kami yang junior ini belajar, Kak. Tolong kami didampingi. Donasi kan penting, kita bahas tentang urgennya. Donasi penting, kalau nggak dapat donasi, pentas seni kita nggak bisa rugi kita. Maka untuk bisa mengatasi itu, kalau kami junior-junior disuruh sendiri nggak bisa, Kak. Kami tolong didampingin. Mungkin 2 junior, 1 senior mendampingi untuk kita bisa jadi anu. Saya mau, Kak. Saya mau didampingin. Saya mau belajar. Nah, seperti itu. Jadi, data dan fakta jangan lupa. Pegang baik-baik. Jangan hanya katanya, sepertinya. Jangan. Jelaskan dengan fakta. Misalnya contoh teman-teman tahu bahwa banyak junior-junior yang sebelum rapat teman-teman sudah tanya, kamu berani nggak ngirim proposal ke perusahaan itu? Kamu berani nggak ketemu dengan orangnya? Kamu berani nggak ketemu dengan manajer marketingnya? Kak, saya sudah nanya ke beberapa teman saya, ada 5 yang saya tanya. 5 itu semua nggak berani, Kak. Dan yang perlu kakak-kakak paham bahwa mereka semua berencana akan ditaruh di pos satpam. Lah kan kalau seperti itu, kenapa nggak kita paketin aja? Pakai JNE atau Tiki gitu kan biar cepat. Bisa dapat lebih banyak, lebih murah daripada bensin. Sekali bensin kan banyak itu kan. Ya, butuh data dan fakta. Jangan sampai kita berasumsi dan bahkan sampai salah data. Maka ini rumusannya, teman-teman. Seperti yang saya tadi sampaikan, dan saya ulang-ulang. Tetapkanlah apa dan putuskanlah pesan apa yang ingin disampaikan. Ditulis. Dan tanyakan sama diri sendiri, tanyakan sama kita yang akan menyampaikan ini. Mengapa ini penting? Gitu. Kenapa kok ini harus dikatakan? Kenapa kok ini harus disampaikan? Yang ketiga, sebenarnya ide ini urgensinya apa? Mendesaknya apa? Tanyakan sama diri sendiri. Sekali lagi bertanya. Kenapa? Kita bertanya pada diri sendiri. Agar pada waktu kita menyampaikan ide, dan ada pertanyaan dari orang lain, memungkinkan itu sebenarnya sudah kita tanyakan pada diri kita dan kita sudah siap jawabannya. Dan itu kredibilitas. Tanyakan sama diri kita sendiri, kalau ide kita terjadi bagaimana? Kalau ide kita tidak terjadi bagaimana? Ide kita diterima bagaimana jadinya? Kalau tidak diterima bagaimana jadinya? Kalau usul saya dipakai bagaimana? Kalau tidak dipakai bagaimana? Yang keempat, sampaikan fakta-faktanya, sampaikan data-datanya. Ini sebenarnya kan ada, tadi tak tanyain 5 anak teman-teman, nggak ada yang berani. Mereka berani kalau ada senior yang damping, kalau nggak ada yang damping nggak mau. Yang kelima, sebutkan solusinya, ide, gagasan, dan usulan solusinya bagaimana. Mengapa tidak solusi yang lain? Kenapa harus solusi ini? Bagaimana jika solusi ini dipakai? Bagaimana caranya menerapkan? Itu semua didetailkan sebelum teman-teman ngomong. Sebelum teman-teman angkat tangan, pastikan kertasnya teman-teman sudah penuh dengan coretan. Yang keenam, katakan bahwa solusi ini sebenarnya sudah pernah dilakukan, sudah bisa dijalankan, atau ini bisa jadi solusi handal menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang ketujuh, selalu saya tekankan kepada siapapun orang-orang di sekitar saya dan tim yang saya pimpin adalah kalau kita usul, maka kita harus jadi pelakunya. Jangan cuma sekedar, ya ini kan usulan saya kan cuma usul. Ya kalau melakukan ya mungkin yang lain lebih pintar. Jangan. Saya paling benci dengan orang seperti itu. Saya paling tidak suka. Kenapa? Loh, kalau hanya sekedar usul dan saran saja. Negara kita sudah banyak. Negara kita itu sudah banyak sekali orang yang berwacana. Negara kita butuh orang yang melakukan. Terlalu banyak wacana. Seperti itu, teman-teman. Saya tulis lagi. Adakah pertanyaan? Oke. Silakan ditulis atau mungkin open mic boleh. Terima kasih. Saya tanya teman-teman, tampilan di sana oke, bagus atau ada gangguan? Memungkinkan untuk sinyal saya juga tidak bagus. Oke, bagus. Terima kasih. Lanjut ya. Bagaimana sih cara mudah ngomong di depan umum? Ini, teman-teman. Sekali lagi saya ulangin lagi di sini.
Teman-teman kalau sudah ngomong di depan umum, ngobrol tentang public speaking, sebenarnya anak-anak pada waktu kecil, pada waktu sekolah dia senang sekali angkat tangan. Siapa yang mau bertanya, semua angkat tangan. Siapa yang mau ngomong, semua angkat tangan. Siapa yang mau bercerita dulu, semua angkat tangan. Penuh sekali dengan keceriaan. Mereka semua pengen didengar. Mereka semua pengen menyampaikan ide-ide dan imajinasi yang kadang-kadang itu melibatkan Star Wars, melibatkan dinosaurus, melibatkan imajinasi mulai dari apalah Seven Wonder lah dan sebagainya. Ada Iron Emas dan sebagainya. Semua datang itu pahlawan-pahlawan itu diceritakan sebagai solusi. Kalau nggak percaya silakan tanya. Silakan teman-teman tanya punya adik-adik yang umurnya kelas TK, mungkin kelas 1 yang baru masuk. Jangan terlalu lama masuknya, baru masuk. Masih TK, tanya kepada dia. Kalau misalnya kakak nih ada masalah, kira-kira pahlawan yang nolong, pahlawan apa ya? Oh, dia langsung punya ide. Mungkin Spiderman yang pertama. Karena Spiderman itu datangnya selalu duluan. Tapi walaupun dia nggak paling kuat, dia itu tetap kalah sama Iron Man. Iron Man itu pasti dia nolong. Nah, tapi nanti pasti ada juga kesulitan, dia akan dibantu inilah. Dia akan seru sekali menyampaikan ide. Ini anak-anak, dunia anak-anak, dan semua berawal di sini semuanya. Kebahagiaan, keceriaan, menyampaikan ide dan pendapat. Seru sekali. Mereka pengen didengar intinya. Tapi banyak hal yang menyebabkan tidak berlanjut. Kemudian ini terjadi. Teman-teman mungkin pernah membayangkan seorang anak kelas 1, dia akan masuk di hari pertama, masuk sekolah dasar. Malam nggak bisa tidur. Dia melihat buku, melihat tas, melihat sepatu, melihat seragam baru. Nggak bisa tidur. Tanya kepada ibunya, Mama, kapan? Pagi, kok nggak pagi-pagi? Sama dengan tadi ngomong tentang ide, pengen ngomong, pengen didengar. Semua anak pengen. Gitu. Sampai hal ini terjadi. Mereka di dalam sebuah kelas, di depan teman-temannya di sebuah forum, dia salah ngomong, salah milih kata, dia milih bahasa yang tidak pas. Akhirnya, kampungan, salah, terus diketawain. Bahkan ada beberapa yang dilempar kertas lah, dilempar penghapus lah. Dan menjadikan trauma. Dan bahkan tidak apa bahasanya, tidak jarang aktor bullyingnya gurunya yang seharusnya jadi pelindungnya. Tapi ya sudah, itu realita yang ada, nggak apa-apa. Maka akhirnya seperti ini teman-teman, anak-anak tak lagi ceria, anak-anak tak lagi percaya bahwa idenya akan didengarkan. Anak-anak tidak lagi pede untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Makanya saya punya keluarga, saya punya istri, saya introvert, saya ajarin untuk bisa ngomong dan menyampaikan pendapat. Kadang-kadang istri saya kalau ngobrol itu lagi di kamar gitu, ngobrol itu sampai beberapa hari yang lalu istri saya ngomong, kita itu kalau berdua ngobrol itu kayak orang ribut. Loh, itu bagus. Berarti saya tidak serta-merta menerima usulmu dan pun kamu juga demikian. Kamu punya pendapat dan aku punya pendapat. Dan bentuk kita diskusi memang seperti orang bertengkar. Tapi kan enggak. Berarti kan sesuatu ada yang dalam otak kita yang berbeda dan kita coba untuk samakan dan kita cari titik temunya. Mungkin tidak 100% ide saya, tapi juga tidak mungkin 0% idemu. Kita bertemu di satu titik yang kita compromising di situ. Ya nggak apa-apa. Anak saya latih. Pada waktu makan, anak saya dalam satu hari itu ada jam istilahnya jam meja peradaban itu. Di meja makan itu saya ngomong tentang sesuatu, misalnya dia bercerita tentang bagaimana dia futsal, bagaimana dia bermain dengan temannya. Saya terlalu mengatakan sama dia, enggak, itu enggak benar. Itu kan bukan hakmu, itu kan ngambil punya orang, enggak benar dan sebagainya. Dia langsung, lupa itu kan enggak makan, kan aku ngambil, cuma temanku yang makan. Kan. Ya iya, tapi kan tetap aja. Terus saya jelasin, kalau di hukum negara ada kriminal, ada KUHP, di situ ada pasal bersama-sama dengan, jadi enggak harus kita yang makan. Tapi kan kamu bersama-sama dengan temanmu, melakukan pencurian. Ya sebenarnya pencurian mulai dari zaman kecil saya sudah ada, mencuri buah-buahan itu.
Jadi punya tetangga ada mangga di pinggir jalan. Sebenarnya jalannya juga jalan gang, jalan umum, dan sebenarnya nggak berhak juga ada orang yang mengaku ini mangganya karena ditanam di jalan umum gitu. Tapi kan karena ada yang nanam, ada yang merawat, maka ada yang punya. Itu kesepakatan saja. Dan temannya anak saya itu kan kadang-kadang ngambil mangga di lapangan dan setelah itu terus dimakan gitu. Dan itu saya sampaikan bahwa itu nggak benar. Dan dia protes. Disitulah kadang-kadang terjadi perdebatan. Tapi juga kadang saya salah. Kadang dia tidak terima. Marah-marah dia. Papa salah ini. Iya, Papa salah. Papa ngaku salah. Papa minta maaf. Papa salah. Ya, kalau kita salah, kita sampaikan salah. Biar apa? Biar anaknya tetap mau ngomong. Jangan kita jadi orang tua selalu benar. Biar apa? Biar tidak jadi frustasi nih wajah-wajah. Kalau teman-teman lihat di sampilan saya, ini wajah-wajah frustasi yang mungkin dulunya senang banget, dia pengen didengar, dia juga akhirnya frustasi. Ya, nggak percuma lah ngomong, paling nggak didengerin juga. Menjadikan ngomong di depan sesuatu yang paling menakutkan. Penyebabnya apa? Tadi sudah saya bahas di depan. Penyebabnya adalah audiens. Kita yang salah, teman-teman. Ada teman-teman kita nggak bisa ngomong di depan umum. Ada teman-teman kita yang demam panggung. Yang salah kita, audiennya. Audiennya kita membuat dia takut untuk ngomong di depan kita. Saya ngomong sama anak saya, kamu tak latih untuk bisa ngomong. Kenapa Papa itu kadang-kadang menolak usulmu? Biar kamu bisa bertahan dengan idemu. Kadang-kadang saya ajarin, oh nggak bisa, kamu nggak bisa ngomong itu nggak masuk akal. Harusnya kamu ngomong ini loh, bahwa logika orang yang dengar itu kesini kesini kesini. Saya jelasin itu, biar apa? Dia punya jurus gitu. Dia tahu harus bagaimana ngomong. Gitu. Kak Belkis, saya punya trauma. Dulu seketika saya di kelas dimarahi guru karena saya tidak setuju pendapat guru tersebut. Dan buat saya tidak bertanya di kelas lagi bagaimana cara saya. Traumanya dimulai saja ngobrol, Pak. Trauma itu sesuatu berkaitan dengan noda. Jadi ada luka yang ada di piringan memori kita di dalam otak bawah sadar kita. Bisa dihilangkan nggak? Bisa. Banyak ilmu yang sebagainya, tapi saya tidak belajar. Ada hipnoterapis dan sebagainya. Tapi kalau saya, nggak usah pakai hipnoterapisan, dilatih saja, Kak. Dianggap bahwa hari itu, ya sudah nggak apa-apa dimarahin. Satu, maafkan saja. Ya sudah, memang mungkin saya salah. Mungkin harusnya saya menyampaikannya kurang sopan. Mungkin saya menyampaikannya tidak tepat. Yang ketiga, mungkin gurunya sedang ada banyak masalah. Ngomong apapun pasti ditolak. Ya sudah, nggak apa-apa, dimaafkan peristiwa itu nggak apa-apa. Nah, lubang yang ada di memori bawah sadar kita tadi, kita tutup dengan pengalaman baru, Kak Belkis. Dengan cara apa? Kita pede ngomong dengan 2 orang, ngobrol dengan 3 orang, 5 orang, menyampaikan ide. Ngobrol saja. Misalnya kayak sekarang, kayak Kak Belkis bolak-balik nanya, walaupun dengan berketik, itu sudah mulai terapi, Kak Belkis. Kak Belkis berarti sudah mulai menerapi dirinya sendiri untuk tidak lagi takut untuk menyampaikan ide dan tidak takut untuk bertanya. Dan bagi teman-teman yang merasa dari awal sampai sekarang kalau tidak bertanya, coba saya tantang teman-teman tuliskan 1 huruf aja di kolom chat. Enter. Itu pun juga butuh nyali. Sekali lagi, saya kadang-kadang kalau ngisi misalnya kayak anak SMA, SMK gitu kan, selalu sampai hafal. Pada waktu saya nerangin 1 sesi gitu kan, selalu saya bertanya kepada mereka. Ada pertanyaan? Kalau ada yang 1-2 pertanyaan, ya sudah, ini permainan nggak jalan. Tapi kan kadang-kadang mereka kan merasa bahwa ini sedang di sekolah dan angkat tangan dan berisik itu tidak boleh. Saya ngomong, ini kita tidak di sekolah, ini kita sedang ada di bumi perkemahan ini, kita sedang kemah nih, kita sedang ada di luar ruang nih. Silakan bertanya. Saya tunggu, nggak ada pertanyaan. Oke, kita main. Semua berdiri. Jadi semuanya sebelumnya mereka semua lesehan, akhirnya semua berdiri. Semua berdiri, semua berdiri, semua berdiri. Oke, sekalakan teman-teman bertanya. Ada pertanyaan? Masih belum ada. Saya kasih peraturan. Teman-teman terima kasih atas pertanyaannya.
Kalau tidak ada yang bertanya, nggak apa-apa. Dan bagi yang mau bertanya, hadiahnya adalah duduk. Langsung seketika satu orang bertanya, Pak, bertanya Pak. Ini orang yang pertama itu sangat idealis, dia bersemangat banget ini. Ini adalah orang yang sebenarnya bisa ngomong, orang yang berani, tapi dia segan, dia malu saja sama teman-teman kanan kirinya. Makanya dia nggak bertanya. Pada waktu dia diancam harus berdiri sampai siang, sampai sore bahkan, kalau dia nggak nanya, dia berdiri terus, capek dong saya. Maka dia bertanya. Dan pada waktu dia bertanya, seketika saya datangin, saya buka dompet saya kasih uang 100.000 cash. Terima kasih ya, silakan duduk. Pak, tapi saya mau tanya. Iya, nanti. Nggak penting. Yang penting sekarang duduk. Habis ada sekitaran 60 orang, satu duduk, 59 berdiri. Sudah mulai membayangkan suasana campnya kan? Oke, terus saya tanya lagi. Ada pertanyaan lain? Ada banyak yang tanya. Akhirnya bertanya. Kenapa? Karena mereka butuh duduk. Pada waktu mereka pengen butuh duduk, saya ngomong, oke, pertanyaan disimpan dulu, kita lanjut ya, sesi kedua. Saya lanjut sesi kedua. Jalan setengah jam. Mereka berdiri. Ya nggak? Jadi yang bertanya dapat 100.000 dan duduk, padahal tidak jadi bertanya, dan yang lain yang ikut-ikutan. Satu sesi dulu. Akhirnya pada waktu sesi setengah jam selesai, pertanyaan saya, gimana? Jadi bertanya, yang angkat setengah. Setengah dari 60 tadi itu bertanya. Angkat tangan semuanya. Lah kok banyak sekali. Kenapa? Ya pengen duduk, Pak. Ya akhirnya seperti itu. Gitu ya, Kak Belkis ya. Jadi, teman-teman, yang ditanyakan Kak Belkis bagaimana mengobati trauma. Ya sudah, bertanya saja. Ya sudah, ngomong saja. Sedikit demi sedikit di porsi audien yang nyaman. Sekali lagi, siapapun yang ada di ruangan ini, siapapun yang ada di ruang Zoom ini, saya tantang teman-teman silakan ketikkan minimal satu kata, satu huruf. Minimal satu huruf di kolom chat. Oke, saya ulangi lagi. Ada 5 orang yang di sini, silakan saya tantang. Ketik minimal satu huruf. Yuk, silakan. Silakan ketik. Kira-kira. Wah, halo semua, Kak Rara. Berani kan? Akhirnya cerita anak-anak STM tadi itu anak-anak STM, laki-laki semua. Akhirnya bertanya, sampai bingung gini, Pak, saya bingung mau nanya materi apa, tapi saya tanya nama lengkap Bapak siapa? Oh iya, nama saya Dutri Bayu Adi. Terima kasih, silakan duduk. Akhirnya bertanya, Bapak, nama anak Bapak siapa? Nama anak saya Titan, silakan duduk. Akhirnya bertanya, Pak, Bapak dari mana? Pak, pertanyaan-pertanyaan simpel dan menjadikan 59 tadi itu semua bertanya dan semua duduk. Kenapa? Karena audiennya di-set. Masih ingat pertanyaan yang cerita di awal saya tadi? Ada seorang cewek yang jadi kepala organisatoris, ketua organisatoris, ya karena audiennya di-set. Maka untuk bisa menghadapi trauma ini, yang ditanyakan oleh Kak Belkis, sajikanlah audien yang good audien, yang penuh dengan perhatian. Jadi kita harus punya cara untuk menarik perhatian ya audien. Iya, untuk the next level Kak Patricia, iya, tapi untuk beginner gak penting. Untuk pemula, yang penting bukanlah menarik perhatian audien, tapi berani saja. Berani angkat tangan saja, Kak Patricia dan teman-teman sekalian. Itu sudah keren. Berani angkat tangan dan berani salam. Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Bayu, saya mau bertanya. Itu sudah keren banget. Walaupun pertanyaannya kadang-kadang membuat satu ruangan tertawa. Misalnya pertanyaannya kepada saya nih, Pak Bayu suka makan nasi Padang. Itu kan nggak ada urusannya sama materi. Saya kalau sudah ditanya seperti itu, saya jawab, terima kasih, keren, akhirnya berani nanya. Saya paham, orang yang bertanya seperti itu adalah orang-orang yang keren, yang memberanikan diri melawan ketakutannya untuk bertanya. Dan itu sudah mengalahkan orang yang nggak berani angkat tangan, orang yang nggak berani bicara, orang yang nggak berani menuliskan pertanyaan. Maka tadi saya bahas, di level yang paling rendah, tulis saja pertanyaan itu di kertas. Walaupun di level ini Anda belum sempat angkat tangan, tapi kan Anda sudah bikin pertanyaan.
Level berikutnya adalah Anda berani angkat tangan dan membacanya. Itu ya. Maka perlu audiens yang bagus untuk teman-teman bisa belajar ngobrol di depan umum. Makanya saya nggak tahu, saya sampai sekarang masih mempelajari kenapa kok ada pelatihan public speaking dari pagi sampai sore dan bisa ngomong. Ngomong yang bagaimana yang disebut? Karena istri saya dulu sekali pada waktu kursus nyetir mobil, itu cuma hanya 3 atau 4 kali pertemuan saja, habis itu supirnya mengatakan, trenernya, pelatihnya mengemudi mengatakan, Mbak sudah bisa nyopir, tinggal nyari jam terbang. Ya iya sih, benar sih. Sudah secara teori nyopir, maju mundur, ngerem, masukkan gigi karena manual, seperti itu bisa, ya sudah, selesai. Selebihnya kan harus nyari jam terbang sendiri. Apakah seperti itu? Tapi nggak apa-apa lah. Saya ngomong sama istri saya, nanti habis hari raya, kita bikin yuk public speaking. Ya nggak apa-apa, dari pagi sampai siang, atau dari pagi sampai sore, sehari. Atau bikin kelas-kelas saja, dibikin kelas, misalnya setiap hari Senin, nanti di ujungnya setelah 8 kali pertemuan ada sertifikatnya, Certified Public Speaking, misalnya, Certified Public Speaker, atau mungkin apa? Insya Allah nanti habis hari raya. Gitu, jadi audiennya di set, cari audien. Kalau nggak bisa di setting audiennya, cari audien yang nyaman. Dan dibuat memang audien seperti itu. Teman ngobrol kan kita buat. Kita ngobrol dengan siapa. Maka teman-teman punya sahabat, teman-teman punya orang terdekat, bahkan punya pasangan, atau pacar, kekasih, gitu kan. Sering kan diskusi. Gitu. Jangan hanya sekedar membahas orang lain. Saya kadang-kadang ngomong sama teman-teman, saya ngomong sama teman-teman istri yang kita sama-sama belajar tentang parenting. Gitu. Saya ngomong sama mereka, ngopi lah sama istri. Biar yang diomongkan istri sama yang kamu omongkan sama. Banyak orang yang kadang menikah sudah lama, tapi omongan suami sama omongan istri itu nggak sejalan. Omongannya berlawanan. Itu menunjukkan bahwa mereka jarang diskusi dan ngobrol bareng. Jarang ngopi bahasa kami. Ada pertanyaan? Silakan ditulis di kolom chat. 10 jam bagaimana? Aturan 10 jam seperti ini teman-teman. Kalau mau di breakdown 8 jam sehari, 5 hari seminggu, maka dalam 1 tahun ada 44 minggu, ketemulah 10.000 jam itu 5,5 tahun. Saya jadi trainer itu mungkin sejak saya SMA. Saya SMA itu sudah jadi pelatih di Pramuka dan Pencinta Alam, itu tahun 99. Ya, berarti sudah 25 tahun saya jadi ngajar. Maka kalau ngadepin audiens seperti apapun, mulai dari audiens yang semula semua tidak senyum, sampai akhirnya mereka tertawa, ya karena saya 25 tahun. Kalau 5 tahunnya 10.000, kalau 25 tahun kan sudah kelihatan 25.000 jam. Bagaimana menjadi penonton dan pendengar yang baik untuk pemateri? Oh, seru. Saya diajarin guru saya, Kak Imratul. Jadi, kalau misalnya kayak kuliah, saya pernah jadi dosen. Dan yang diomongkan guru saya benar. Pada waktu jadi dosen, kita ada di depan, kita tuh nggak bisa loh memperhatikan mahasiswa itu secara satu persatu. Oh, ini si A, si B, ini si C, nggak bisa. Maka, ada cara untuk jadi mahasiswa yang baik atau siswa yang baik, yaitu memperhatikan dosennya. Dosennya diperhatikan pada waktu menjelaskan, terus agak sedikit lama kita mengangguk sambil tersenyum. Terus dicatat. Catat. Terus memperhatikan lagi. Agak lama, terus seperti mengangguk. Catat. Itu saya ajarkan ke mahasiswa saya, dan mereka praktek. Terus saya ngomong, saya pengen Anda praktek itu. Pada waktu saya di depan, ternyata benar. Dari sekian mahasiswa yang memperhatikan, apalagi dengan sedikit mengangguk, dan terus mencatat, itu terlihat dari kami yang di depan. Wah, ini memperhatikan ya. Maka pada waktu ada di kelas, saya kelas-kelas besar khususnya, saya itu memperhatikan siapa ya memperhatikan saya. Saya cenderung untuk ngajak ngobrol dia, cenderung untuk menerangkan sesuatu yang penting saya tekankan kepada dia untuk dia paham. Dan setelah saya ngadepin absensi, saya itu kadang mencari anak itu namanya siapa sih. Nah, kalau sudah anaknya namanya siapa ketemu pada waktu saya ngoreksi tes dan di saat saya malas,
Akhirnya kan salah-salah sedikit saya ampuni, ya sudahlah, ngerti lah. Maksudnya dia ini benar. Saya benar itu. Makanya nilainya bagus. Apalagi ketemu dosen yang males. Akhirnya baca aja namanya, oh ini nakal, C. Oh ini pinter, rajin, A. Oh ini biasa saja, B. Kan gitu. Ya ini yang diajarkan guru saya seperti itu. Ternyata pada waktu saya jadi dosen, iya benar. Maka pertanyaannya Kak Imro Atul, bagaimana jadi penonton dan pendengar yang baik? Sebenarnya menjadi penonton yang pendengar yang baik adalah ini tadi. Memperhatikan. Diperhatikan saja. Dan antusias. Dan good respon. Ya mengangguk-ngangguk. Oh ya. Dan mencatat. Sampai saya ajarin mahasiswa saya mengatakan apa? Anda nggak perlu nyatet materi karena dosennya kan nggak tahu, dosennya kan di depan. Tulis saja di situ, catat gitu. Makanya kalau saya dapat ilmu ini dan saya jadi dosen, kalau ada anak yang praktek ilmu saya datengin, saya tanya kamu nyatet apa? Kalau tulisannya ternyata hurufnya itu catat, cuma kata catat bolak-balik, jadi pada waktu habis ngangguk, terus dia seakan-akan mencatat itu cuma menulis kata catat. Terus dia memperhatikan lagi. Itu ternyata fisiknya. Maka balik itu, bagaimana memperhatikan, antusiasnya kelihatan dengan mengangguk. Kita orang timur gitu. Kita orang timur kalau kita ngomong pengen didengarkan. Dan good respon. Saya nggak tahu, kalau dosen-dosen teman-teman, misalnya guru teman-teman pada waktu Zoom kemarin, pada waktu pandemi, boleh nggak off cam? Saya rasa banyak yang nggak boleh ya. Karena nggak enak, off cam itu nggak enak, ngomong sendiri gitu loh. Apalagi guru dosen yang dalam tanda kutip dia secara profesional bukan seorang trainer atau seorang fasilitator. Keberatan kalau di dalam ruang Zoom itu dia online sendiri, tampil on cam sendiri, selebihnya off, dia keberatan. Maka sampai off cam itu marah dia. Tapi bagi kami ini kayak saya ini mau off semua juga nggak apa-apa, karena ya biasa saja bagi kami. Kan saya juga bisa melihat saya sendiri yang gerak kanan kiri kan, ya sudah itu aja saya anggap peserta saya. Salah satunya adalah imajiner audiens. Jadi kalau kita ngomong di depan umum semuanya tidak memperhatikan, teman-teman, saya masih punya satu pendengar yang di paling ujung belakang itu yang memperhatikan saya. Itulah penonton imajiner saya. Itu adalah penonton bayangan saya. Saya akan semangat untuk menerangkan kepada dia. Gak butuh dengan yang lain, kalau nggak dengerin nggak apa-apa. Jadi saya nggak akan pernah pusing dengan 1-2 orang yang tidak memperhatikan atau satu ruangan tidak memperhatikan, karena tetap ada satu orang yang memperhatikan saya, yaitu imajiner saya. Itu ya, 10.000 jam. Ya sudah, dipraktekin aja, terus belajar. Teman-teman milih volume audiens. Jam terbangnya dinaikkan. Misalnya kayak tadi, istri saya seorang introvert, kok dia ujian skripsi, ujian seminar. Sama, makalahnya diperbanyak, kasihkan ke teman-temannya, habis itu teman-temannya itu diajak ngobrol, ya sekedar makan-makan di kantin, habis itu dijawab. Tak jawab ya, kalau kamu bertanya ini, jawabannya ini. Kalau kamu bertanya ini, jawabannya ini. Itu kan dilatih di audiens terpilih. Maka nanti di audiens yang besar, kita nggak butuh, kan kita harus menerangkan ke orang-orang yang dalam tanda kutip memperhatikan kita. 10.000 jam. Apapun itu. Sama, kayak sekarang saya sedang membangun YouTube. Saya baru membangun YouTube itu berapa hari ini? Berarti 11 hari. Saya baru 11 hari ini membangun YouTube, saya belajar tentang bagaimana bikin konten YouTube, bagaimana untuk bisa nyari subscriber, bagaimana cari viewer, 11 hari. Dan saya ngomong sama istri saya, lah kalau 10.000 jam ya sabdi sambo pastilah nyampe itu. Tinggal ini aja dijalani. Ya mungkin kalau seperti Raffi Ahmad, Pak Imbong, dan si Atta Halilintar mungkin ya jauh, tapi kenapa tidak untuk menuju ke sana? Bagaimana cara agar konsisten 10.000 jam? 10.000 jam karena memang kita inginkan, Kak Rara. Berarti saya cerita tentang YouTube. Ya karena memang saya pengen YouTube. Kenapa? Karena istri saya pengen, bisa enggak kamu bekerja di rumah yang kamu bisa tak lihat, bisa bareng-bareng sama anakku, dan kalaupun harus terpaksa luar kota, pekerjaan itu bisa dibawa. Akhirnya alhamdulillah saya dipercaya jadi salah satu fasilitator di Kartu Prakerja yang online, dan itu bisa dibawa ke manapun. Misalnya saya sedang ada kelas di luar kota atau di luar pulau, kan malamnya bisa ngajar di online di Prakerja. Dan itu salah satu yang juga saya bangun.
untuk menjawab tantangan istri saya adalah YouTube. Kenapa? Karena anak saya sudah mempunyai subscribernya itu hampir 400. Dan itu sudah 4 tahun atau 5 tahun itu nggak dipakai. Makanya istri saya ngomong, lah itu buat dilanjutin. Ya nggak bisa, itu punya dia. Kalau mau dia lanjut, saya bapaknya harus punya uang dulu dari YouTube, baru anak saya nanti tergerak. Dan itu saya ngomong sama anak saya, nanti kalau misalnya papa sudah dapat uang dari YouTube, nanti baru kamu tak ajarin. Gitu. Tapi dia sudah mulai, adik sudah mau pengen rencana ini Pak, adik punya rencana ini Pak. Nanti kalau misalnya ke sana, nanti bawa kamera ya Pak ya, kameranya dibawa. Gitu. Yang dimaksud 10.000 jam itu bagaimana? 10.000 jam itu kalau misalnya kita ngomong 10.000 jam, misalnya kayak ini nih, 1,5 jam saya ngomong di depan teman-teman. Ini 10.000 kali saya ulang, kira-kira saya hafal nggak dengan materi ini? Saya canggung nggak bawain Zoom? Saya canggung nggak ngobrol di depan umum? Kalau saya berkali-kali ngomong. Lah banyak orang kadang-kadang pengen public speaking itu habis bayar kursus public speaking, keluar langsung jadi pinter ngomong di depan umum. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Teman-teman masih ingat nggak dulu belajar jalan berapa lama? Teman-teman masih ingat nggak dulu belajar naik sepeda berapa lama? Teman-teman dulu ingat nggak belajar sepeda motor berapa lama? Teman-teman yang nyupir mobil, belajarnya berapa lama? Semua butuh waktu teman-teman. Maka nggak bisa kalau nggak butuh waktu. Nggak bisa tanpa waktu, teman-teman. Harus tetap dengan proses. Saya kadang-kadang ngajarin anak saya aja. Belajar itu kamu sekarang belajar. Anak saya sudah 2 tahun ini jualan es krim di teras rumah saya. Jadi di teras itu di ruang tamu, kami kasih kulkas, dan anak saya jualan. Saya ngomong, kamu jualan sudah mulai dari umur kamu 10 tahun. Nanti umur kamu 20 tahun, kamu sudah jadi pedagang 10 tahun. Sedangkan teman-temanmu mungkin lulus kuliah baru berdagang, dan kamu mempunyai pengalaman dagang 10 tahun. Itu berbeda. Nah, seperti itu. Saya selalu menanamkan ke anak saya, semuanya butuh proses, Dik. Kamu nanam jagung saja, baru besok langsung kamu panen, ya jagung yang sama. Yang kamu tanam kemarin, kamu dapatkan hari ini. Maka 1 biji jagung akan menghasilkan ya 1 biji jagung di hari kedua. Bahkan mungkin busuk di beberapa hari, 5 hari, mungkin busuk. Tapi coba kalau kamu tanam, kamu pelihara, kamu pupuk, kamu kasih air, bahkan sampai 7 bulan, bisa-bisa 1 tadi itu bisa menghasilkan 1 buah jagung yang itu berbiji-biji. Maka 10.000 jam adalah pengulangan keterampilan, diulang. Gitu. Gitu Kak Belkis. Jadi 10.000 jam adalah Kak Belkis pengen jadi apa? Misalnya Kak Belkis pengen jadi seorang beauty vlogger misalnya. Ya sudah, mungkin video pertama Kak Belkis jelek. Sama kayak saya. Saya mungkin online saya pertama videonya jelek. Tapi enggak tahu, mungkin video saya yang ke 10.000 pasti bagus. Itu pasti saja. Tapi yang jadi pertanyaan bagaimana bisa konsisten yang ditanyakan oleh Kak Rara tadi. Bagaimana bisa konsisten? Ya yang kita tuju ya kita konsistenkan. Kalau enggak mungkin. Misalnya kita nanam jagung, baru 1 minggu kita sudah enggak mau merawat jagung, kita nanam lagi kacang hijau. Apa yang terjadi? Kita mulai dari 0 hari lagi. Baru 2 minggu kita nanam kacang hijau, belum lalu terus kita ngomong, capek 2 minggu kita nanam kacang tanah. Apa yang terjadi? Kacang tanahnya 0 hari lagi. Itulah profesi. Sama, mulai dari sekarang teman-teman silakan tentukan teman-teman mau jadi profesi apa. Dan latih itu sejak sekarang. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi boleh ditulis di kolom chat. Maka ini teman-teman silakan ambil kesempatan, angkat tangan, berlatih di kelas dulu, di kelas kecil dulu. Cari audien yang setara, gak usah yang duduk saja. Ngobrol yang santai saja dengan teman-teman di kampus, di kantin, atau mungkin di kafe. Ngobrol saja, diskusi saja. Sampaikan ide teman-teman. Setelah itu di audien yang lebih besar, seperti tadi, ditulis, dibaca. Latih, kembangkan, upgrade, upskill, dan tumbuh. Maka kenapa ngomong itu penting teman-teman? Sekali lagi, kalau teman-teman keren, orang lain nggak tahu kalau teman-teman nggak ngasih tahu. Kalau teman-teman hebat, orang lain tidak tahu kehebatan teman-teman kalau teman-teman tidak ngomongkan itu. Maka kalau teman-teman tidak ngomong, teman-teman akan tersingkir dan teman-teman akan tertinggal. Kenapa? Ya karena kita butuh ngomong kita apa, kita bisa apa, dan kita siapa untuk orang lain tahu. Biar kita terlihat, teman-teman. Misalnya ada di suatu ruangan, saya selalu mengajarkan ini kepada mahasiswa.
Misalnya teman-teman itu kenal dengan salah satu tokoh nasional, misalnya anggap saja yang paling hebat di profesi Anda. Pada waktu diundang ke kampus Anda angkat tangan, Pak, nama saya Bayu, Pak. Saya pengen seperti Bapak, saya pengen belajar dari Bapak. Bapak, boleh nggak habis ini saya ketemu, saya pengen ngobrol sesuatu, saya pengen belajar, benar-benar belajar, bahkan kalau boleh magang sama Bapak. Kira-kira terlihat nggak seperti itu? Jawabannya, kalau kita nggak bisa ngomong, kita tidak terlihat. Maka kita butuh terlihat. Kita bisa di atas panggung kita bisa ngontrol hidup kita sendiri, tidak dikontrol oleh orang lain. Bukan terus ngomong, ya sebenarnya sih aku punya ide itu. Sebenarnya sih aku bisa seperti itu. Tapi keduluan itu, tapi keduluan si A, si B, dan sebagainya. Ya, kita punya panggung, ya kita yang di atas nih. Dan kita bisa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita sampaikan, kita bisa ngomong. Saya punya guru namanya Bob Sadino. Mungkin kalau teman-teman tahu ada pengusaha yang nyentrik kemana-mana pakai celana pendek. Namanya Bob Sadino. Pada waktu saya pergi ke Kemang, saya bertanya sama ajudannya dia, Pak, bagaimana cara ketemu Pak Bob? Dijelaskan caranya seperti ini, caranya seperti ini, seperti ini. Akhirnya keberanian saya untuk ngomong itu bertanya kepada sang ajudan atau sang security tadi itu, menjadikan saya bisa kenal dengan Pak Bob, akhirnya bisa diantar ke terminal Blok M pada waktu itu, satu mobil dengan Pak Bob Sadino, almarhum. Yang mungkin tidak banyak orang paham. Begitu juga saya kenal dengan guru-guru saya, misalnya Pak Tung Desemwaringin, misalnya Pak almarhum Pak Munif Katib. Hari ini saya kenal dengan Bu Septi Peniwulan dan Pak Dodi, suaminya. Banyak hal. Itu berawal semua dari ngobrol. Karena kita ngobrol, kita ngomong, mau bimbingan, saya mau belajar, mau diajarin. Dengan ngomong itu menjadikan kita paham dan kita bertemu dengan guru-guru dan mentor-mentor kita. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf terlambat, molor. Saya tanya, ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman, ada pertanyaan lagi? Mohon maaf ini molor sekali. Wah, seru sekali. 17.20. Tidak ada? Teman-teman, insya Allah nanti habis Lebaran, di grup akan saya umumkan tentang kelas. Kelasnya nanti berseri, jadi nanti setiap hari apa, ada kelas, ada teks yang saya bagikan, dan teksnya itu materi, silakan dipelajari. Setelah materinya dipelajari, di situ ada tugas, dan selalu seperti itu, ada materi, ada tugas, ada diskusi. Setelah ini semua diikuti, dalam satu seri, teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat keikutpesertaan. Jadi dapat sertifikat. Untuk anggota grup ini free, gratis, memang sengaja kami buat untuk membeli nilai tambah. Kemarin malam saya ditanya sama istri saya, itu grupnya itu apa manfaatnya, anak-anak ada di situ semua itu. Oh ya, nanti habis hari raya kita ada kelas. Kita kasih mereka pelatihan gratis, kita kasih mereka nilai tambah. Seperti itu. Ada beberapa macam nilai tambah, ada beberapa kelas, dan sekali lagi yang kelas yang berbasis WhatsApp, grup, memang kita gratiskan. Bagaimana sertifikatnya? Sama. Sertifikatnya tetap gratis, tidak ada bayaran untuk sertifikat, tapi hanya untuk yang terlibat ya. Jadi kalau hanya sekedar scrolling saja dan tidak menjawab pertanyaan yang diberikan, tidak melakukan tantangan yang ya nanti akan ada poinnya tersendiri. Nanti akan ada rule of the game-nya dijelaskan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Terima kasih. Ini pertemuan ngabuburit berfaedah terakhir tahun ini. Semoga tahun depan bisa mengadakan ngabuburit berfaedah lagi. Untuk non-Ramadan, forum diskusi santai ini namanya Bincang Santai 90 menit ya. Jadi 90 M. Bisa 90 M. Bincang Santai 90 menit. Nanti akan kami taruh di Sejuta Cita, kalau teman-teman masih sering nongkrong di situ. Sama juga kita akan sajikan materi-materi yang sederhana yang menjadikan teman-teman jadi punya nilai tambah. Dan terima kasih teman-teman sudah nemenin saya belajar. Sukses selalu buat teman-teman selama berpuasa dan memasuki 10 hari terakhir bagi yang menjalankan. Selamat Lebaran, sampai ketemu akhir Lebaran. Bagi yang agama lain,
Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pamit. Saya terima kasih sebesar-besarnya sudah diajakin belajar bareng-bareng. Sukses selalu buat teman-teman. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Silakan teman-teman kalau mau WA saya pribadi boleh, kalau mau japri saya boleh, kirim email juga nggak apa-apa. Nama saya tertelusur kok di internet. Seperti itu, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Imro Atul, terima kasih Kak Patricia, terima kasih semuanya. Kak Balkis, Kak Nidia, terima kasih sekali. Seru hari ini. Saya izin tutup ya. Saya tutup pertemuan sore ini. Sukses selalu buat teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan lain kesempatan. Sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.